البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Fahimna anna ba'dos salaf, kita memahami bahwasanya sebagian salaf idza fassara kalimatan bimakna, apabila beliau menafsirkan suatu kata dengan suatu makna, wa fassaraha akharun minhum bimaknan akhar, sementara yang lain dari mereka menafsirkan dengan makna yang lain, bi'tibari anna hadhihi sifah tashmalu hada wa hada, dilihat dari sudut pandang bahwasanya sifat ini mencakup ini dan itu, fahuwa min babi ikhtilafit tanawwu', maka yang demikian itu masuk dalam bab perselisihan macam saja, sekedar jenis-jenis yang bermacam-macam tapi intinya sama. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Mal muradu bis sirat, apa yang diinginkan dengan sirat? Qal maknahu at-tariqul wasi', maknanya adalah jalan yang luas. Tayyib, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin, sirat itu yaitu suatu tariq, suatu jalan dikatakan sirat kalau dia itu mencakup 4 syarat. Yang pertama adalah apa? Wasi', dia harus luas. Yang kedua adalah dia harus musilun ilal matlub, menyampaikan kepada apa yang dituju. Yang ketiga adalah qarib, yaitu dia dekat. Kemudian yang keempat adalah apalagi yang kurang, yaitu sahal, yaitu dia adalah sesuatu yang mudah. Maka inilah yang namanya Islam. Islam adalah siratul mustaqim karena dia akan menyampaikan kita ke Allah dan ke dalam surga. Dan juga dia adalah jalan yang luas. Amal soleh di dalam Islam banyak sekali. Kalau umat-umat terdahulu sholatnya harus di tempat peribadatan secara khusus. Kalau umat ini maka dimanapun berada boleh dia sholat. Yang penting apa? Bukan di kubur dan bukan di di bilik tandas. Walaupun kalau ada panggilan dari masjid yang masjid wakaf, tentunya kita datang ke masjid musola, surau dan sebagainya. Baik, kemudian apa? Islam itu adalah dia itu dekat. Orang yang mencari Allah melalui jalur-jalur yang lain, dia akan terputus jalannya. Kalaupun sampai dengan penuh kesulitan, di akhir hayatnya baru mungkin tahu yang betul. Oh, harus kembali ke jalan yang betul tadi. Tapi kalau begitu kita lewat jalan Islam, maka jalannya dekat sekali. Dan seterusnya. Baik, ada yang kurang, yaitu sahal. Ya, Islam itu agama yang mudah. Bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku diutus membawa agama hanifiyah yang lapang. Kita cukup mencari satu sesembahan saja, jangan banyak-banyak. Kalau sesembahannya banyak, masing-masing minta persembahan. Nah, pening sendiri kita. Berapa kambing yang harus diberikan? Kita beri yang ini, yang itu minta. Kita beri yang itu, yang ketiga minta. Pening. Cari satu sesembahan saja. Demikian pula dalam masalah sholat, pakai cara yang mudah, tidak perlu membuat bid'ah jadi sulit. Sholat raghaib lah, atau sholat tasbih, atau apa aneh-aneh. Orang jadi pening sendiri buat ajaran yang aneh-aneh. Dikasih Al-Quran tidak puas, Al-Qurannya dicampur-campur, ayat ini potong tambah ayat itu potong tambah ayat ini. Seperti yang di sebagian masjid itu. Awal-awalnya Yasin, sampai ada anak-anak yang buka buku Yasin, dia bilang ke orang tuanya, kenapa tak sama yang dibaca oleh ustadz itu? Ternyata apa? Pindah-pindah, Yasin jadi as-sofat, as-sofat pindah jadi apa? Surat Hawamim. Ternyata apa? Dicampur-campur dengan rapalan-rapalan mantra-mantra tertentu. Dan itu yang diajarkan. Dan itu kertasnya disebar. Bapak-bapak tua membaca itu. Ini bodoh sekali, Al-Quran aja nggak selesai mau membahas yang lain. Maksudnya adalah apa? Mencampur-campur dengan dzikir-dzikir yang lain dalam satu amalan. Ini memberatkan, malah pening sendiri. Baik. Maka Islam adalah siratul mustaqim karena dia mengumpulkan syarat-syarat as-sirat tadi itu. Baik, qal lakinna mal murad bihi, tapi apa yang dimaksudkan dengan siratul mustaqim di sini? Al-Islam. Dia adalah agama Islam. Hadza qaul, ini adalah pendapat dan ini pendapat yang betul. Kenapa? Karena ayat ini membahas tentang apa? Minta petunjuk jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai yaitu Yahudi, bukan jalan orang yang tersesat yaitu Nasara. Berarti shiratul mustaqim adalah Islam. Dan juga apa? Dengan segala perinciannya. Wal qaulu tsani annahul Qur'an. Dan pendapat yang kedua ini adalah Al-Qur'an dan itu juga betul.
Wal mu'allifu ja'a likullin min hadainil qaulaini bidalilin minas sunnah. Sang penulis rahimahullah mendatangkan untuk masing-masing pendapat itu dengan dalil dari sunnah. Lakin hal yatanafiyan, tetapi apakah dua pendapat tadi saling berlawanan, saling meniadakan? Abadan, yaitu sama sekali tidak. Li'annal Islam huwa ma fil Qur'an, karena Islam adalah apa yang di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam semuanya. Bukan hanya Islam dalam masalah sholat, tapi juga dalam masalah akidahnya, masalah akhlaknya, masalah adab, masalah jual beli dan seterusnya. Seluruh ajaran Islam ambil itu. Kalaupun kita tidak mampu mengerjakan semuanya, tapi kita imani dan kita yakini itu yang betul dan saya yang kurang, saya yang bersalah dan seterusnya. Dan jangan mengejek orang yang dia menjalankan Islam secara lebih sempurna. Tapi apa, kita hormati dan kita syukuri. Assalamualaikum. Wahina idzin fala tadadda bainahuma. Nah, ketika itulah tidak ada pertentangan di antara tafsir ini tadi. Shiratul mustaqim adalah Islam, Shiratul mustaqim adalah Quran. Sawa'un fusira bi annahul Quran au fusira bi annahul Islam. Sama saja dia ditafsirkan sebagai Al-Quran ataukah ditafsirkan dengan Islam. Idzan, jika demikian, bimadza fusira sirat? Dengan apa sirat itu ditafsirkan? Bil Islam wa bil Quran. Sekaligus jalan yang lurus adalah Islam dan Quran. Wa hadzal ikhtilaf ikhtilafu tanawwu. Perselisihan semacam ini hanyalah perselisihan dari sisi macamnya saja, intinya sama. Walaisa ikhtilaf tadad, bukan perselisihan yang saling bertentangan. Bidalili anna kullu wahidin minhuma la yunafil akhar. Dengan dalil apa? Bahwasanya masing-masing dari dua pendapat tadi tidak menentang yang lainnya. As-sinfus tsani, jenis yang kedua dalam masalah penafsiran, an yadhkura kullun minhum minal ismil am ba'dha anwa'ih. Masing-masing dari penafsir dari kalangan salaf menyebutkan salah satu nama yang umum. Dari setiap nama yang umum itu sebagian jenisnya, ala sabilit tamsil, dalam bentuk contoh, bukan membatasi tapi contohnya. Wa tanbihil mustami', menjelaskan kepada si pendengar ala nau, tentang suatu jenis. La ala sabilil haddil mutabiqi lil mahdud, bukan untuk mendefinisikan dengan suatu definisi yang sesuai secara keseluruhan dengan objek yang sedang didefinisikan, yang sedang diartikan. Fi umumihi wa khususih, dalam keumuman dan kekhususannya. Bukan, ini sekedar para salaf seringnya mendefinisikan sesuatu sekedar dengan apa? Contohnya, bukan membatasi. Mislu sa'ilin a'jami, contohnya apa? Ada orang ajam, orang yang non Arab dan tidak tahu bahasa Arab, bertanya, sa'ala an musamma lafdil khubz, ditanya apa sih roti itu? Maka apa? Fa'uriya roghifa, kemudian ditunjukkan kepada dia sepotong roti. Inilah yang namanya khubz. Khubz ini umum, roghif ini salah satu jenisnya. Nah, dikasih contoh, ini contohnya semacam ini. Wa qila lahu hadza, dikatakan inilah khubz. Fal isyara ila nau'i hadza la ilah hadzal roghif wahdah, yaitu sekedar isyarat kepada jenisnya. Salah satu jenis khubz adalah roti ini, roghif, yaitu sepotong roti yang dia agak keras sedikit. Tayyib, bukan betul-betul yang namanya roti hanyalah ini saja, tapi ini sekedar contohnya. Dan itu yang mampu dilakukan hatta orang-orang macam kita. Dalam bahasa kita ditanya roti itu yang mana sih, tidak mungkin kita akan berikan segala contohnya. Kita ambil satu aja. Bukan hanya roti, bukan hanya ini, tapi ini contohnya. Tayyib. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, idza qala a'jami ma huwal khubz. Kalau orang ajam bertanya, orang non Arab bertanya, roti itu apa? Qulna al khubz huwa qursun yusna'u minal bur, yaitu suatu kurus. Kurus ini adalah lempengan yang bulat itu, yang bundar. Istilahnya bentuk apa itu ya? Bentuk bulat ya? Bulat. Istilahnya bulat. Tayyib. Itu namanya kurus. Tayyib. Makanya CD apa itu? Compact disc. Orang Arab manggilnya kurus. Kurus. Karena apa? Karena bentuknya begitu. Tayyib. Bulat semacam itu. Yusna'u minal bur, yang dibuat dari gandum. Ba'da tahnih, setelah dia itu dibuat adonan. Wa balih, setelah dia dicampur dengan air. Minal ma' wa ajnih, dan dibuat adonan.
Tohon itu adalah apa? Dihaluskan dulu, ya digiling. Kalau ajnih yaitu yang dibuat adonan. Fala ya'rif, dia nggak tahu gimana itu. Misalkan orang ajam nggak tahu gimana, kita kasih contoh aja langsung. Lakin idza qulta wa ma'aka khubzah, tapi kalau engkau mengatakan dan kebetulan engkau sedang membawa roti, mengatakan al khubz hada, ini seperti ini roti. Hal yufhamu annahu laisa hunaka fid dunya illa al khubz hada? Apakah dipahami bahwasanya tidak ada di dunia ini roti kecuali ini saja? Au yafhamu ala sabilit tamsil, ataukah dia memahami ini sekedar contoh? Yafhamu ala sabilit tamsil, dia akan paham, yaitu ini sekedar contohnya. Tayyib, wa lihadza law dhahaba ila baqalah, karena itulah kalau dia pergi ke sebuah kedai, wa wajada lafata khubz, dan dia melihat lapisan-lapisan roti, qal bikam raghiful khubz, yaitu berapa harga roti ini, fahadat ta'yin laisa ma'nahu an yufassiral lafdha bihadzal ma'na ala wajhil mutabaqah. Penentuan ini ta'yin, penentuan ini bukanlah maksudnya yaitu dia menafsirkan lafaz khubz dengan makna tadi itu dalam bentuk mutabaqah, betul-betul hanya inilah roti. Tidak, tapi sekedar apa? Inilah yang namanya apa? Dalalatu at-tadammun, yaitu sebagiannya saja. Contohnya seperti ini. La yazidu wala yanqus, bukan maksudnya adalah total, hanya inilah roti, tidak tambah tidak kurang. Lakinnahu ala sabilit tamsil, tetapi ini sekedar apa? Contoh. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.